Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video dari divisi akademik atau divisi BPP. Dan dalam video ini tuh akan membahas lanjutan dari video sebelumnya sebenarnya sih, yaitu analisis perubahan ganda bab 3, yaitu judulnya Sample Geometry and Random Sampling. Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu dulu isi dari materinya itu apa aja. Jadi di bab 3 ini isinya diantaranya membahas geometri dari sampel, jadi bentuk geometrinya gitu kalau digambar dan lain-lain. Terus juga dijelasin operasi vektor untuk vektor rata-rata, matriks diagram, beragam, dan matriks korelasi dari sampel. Jadi untuk mencari nilai matriks diagram, matriks korelasi ini ada operasi matriks vektornya. Terus ada juga dijelasin cara menghitung generalized variance itu bagaimana, dan juga interpretasinya juga nanti aku kasih tahu. Terus sebenarnya ada sih satu lagi itu ngejelasin tentang sampel varian sama sampel mean dan covarian untuk kombinasi linear dari suatu matriks misalnya. Langsung aja tanpa basa-basi kita mulai membahas satu persatu. Nah, gitu saya. Nah, seperti biasa, jadi aku nggak ngejelasin materi dulu. Mungkin materinya aku sambil membahas soal nanti juga kelihatan materinya yang mana-mana gitu. Untuk spesifik materinya nanti akan dijelasin di KSM aja. Nah, di sini aku tampilin buku soal dari buku Johnson bab 3. Kita mulai dari 3.1 terlebih dahulu. Jadi di soal yang pertama ini, sesuai dengan urutannya, ini membahas geometrinya terlebih dahulu, di mana disediakan matriks 3 kali 2. Nah, artinya itu P-nya 3, N-nya 2. Salah. P-nya 2, N-nya 3. Artinya, dia itu mempunyai dua variabel. Masing-masing variabel punya data, gitu. Di mana observasinya itu ada tiga observasi. Dan juga yang pertama ini diminta untuk menggambarkan scatter plot dalam P sama dengan 2 dimensi. P ini adalah banyaknya variabel. Kemudian tunjukkan letak sampel mean-nya dalam grafik. Jadi di sini aku ngitung sampel mean-nya terlebih dahulu dengan cara itu rata-rata masing-masing kolom. Ini rata-ratanya dapat 5, rata-ratanya dapat 2. Jadi vektor rata-ratanya kayak gini. 5, 2. Dan juga kalau diplot itu kita misalin nih kan ada 2 dimensi, berarti ada 3 titik. X1 ini 9,1 di sini, 5,3, 1,2. Sedangkan 5,2 itu berada di sini. Jadi titik letak sampel mean-nya itu sebagai berikut. Oke, ini di sini nih. Gitu ya. Nah, misalnya nih, nomor B, sketsakan N sama dengan 3 dimensi. N kan banyak observasinya. Kemudian plot vektor deviasi, Y1 min X per 1 dan Y2 dikurangi X per 2. Kalau dilihat Y1-nya berarti yang ini ya, Y1, Y2. Jadi berarti kalau 3 dimensi berarti titiknya ada 3 ya. Enggak, maksudku gini. X, Y, Z berarti. Atau di sini aku sumbunya 1, 2, 3. Jadi di sini kita bisa mencari, berarti dari matriks ini tuh tercipta 2 garis. Di mana garis atau vektor yang pertama itu 951, kemudian yang kedua 132. Misalnya Y1 951. Nah, teman-teman bisa langsung titiknya dapat di sini ya. Jadi dihubungkan ke titik origin dapat vektornya kayak gini. Begitu juga Y2-nya. Itu vektornya kayak gini. Sebelumnya dicari titiknya terlebih dahulu, nanti dihubungkan ke titik origin. Kemudian plot vektor deviasi. Nah, cara mencari vektor deviasi itu Y1 ya.
dikurangi X bar 1. X bar 1 tadi udah dapat 5. Kalau di sini berarti 951 dikurangi ini, 5 dikali vektor 1, 1, 1, dapatnya 40 min 4. Begitu juga vektor deviasi yang kedua, caranya sama. Lanjut, berarti kita dapat 2 vektor deviasi, D1 dan D2. Ini sebenarnya perintahnya plot. Ini menurutku titik aja sih. Kita poin titiknya di mana letaknya. Kemudian kalau ditarik garis ya dari titik origin supaya tahu arahnya, itu tinggal ditarik aja garis, berarti udah kelihatan arah vektor. Itu sebenarnya soal nomor 3 sih, sketsakan vektor deviasi. Tadi kan udah kita selesaikan ini, sketsakan ini sampai ini. Jadi origin. Sudah dijawab di poin B. Kemudian yang C juga ini diminta untuk menghitung panjang vektor deviasi tersebut dan kosinus sudut di antara vektor deviasinya. Kemudian hubungkan nilainya ke dalam nilai Sn dan R. Jadi pertama ini diminta untuk menghitung panjangnya. Nah, di bab sebelumnya juga udah tahu kan cara ngitung panjang itu rumusnya kayak gini. LD1 ini panjang dari vektor 1, berarti dot produknya di akar ya. Dapat panjang vektor deviasi 1, 4 akar 2. Kemudian panjang vektor deviasi 2 itu akar 2 gitu. Terus diminta mencari kosinus antara dua vektor deviasi. Nah, jangan ketukar ini yang digunakan vektor deviasinya, berarti ya D1 sama D2-nya tadi. Cara ngitungnya rumusnya itu kayak gini. Jadi cos theta itu D1 transpose dikali D2 per LD1 LD2. Kemudian bisa kita hitung dapatnya min setengah. Kemudian bentuk matriks Sn. Nah, bedanya sama matriks S. Jadi ada dua jenis matriks, Sn sama S. Kalau Sn itu pembaginya N. Kalau S aja itu pembaginya N-1. Jadi, sebenarnya kita perlu ketahui dulu sih bentuk matriks S ini kayak gimana. S adalah matriks kovarian sebenarnya. Jadi bentuknya persegi, karena variabelnya ada 2, jadi ya 2 kali 2 kayak gini. Dimana elemennya itu isinya S11, S12, S21, S22. Jadi kita perlu untuk mencari nilai S11, nilai semua elemennya lah. Kita mulai dari S11. S11 itu nilainya sama dengan LD1 kuadrat per N. Karena matrik N ya, Sn ya. Jadi dapat kita gunakan informasi sebelumnya. Ini dapat dari LD1 terus dikuadratkan per 3. Sama dengan 32 per 3. Begitu juga S22, ini rumusnya mirip, pakai L2 kalau S22. Nah, yang beda ini yang S12. S12 itu atasnya, pembilangnya itu D1 dikali D1 transpose dikali D2. Jadi ada dua vektor deviasi tadi, itu masing-masing dikali antar D1 dan D2-nya gitu. Sebenarnya ini rumusnya juga D1 kuadrat. Atau D1 transpose dikali D1, D2 transpose dikali D2. Nah, makanya ini D1 transpose dikali D2. Dapatnya min 4 per 3. Ini kan nilai S12. Nilai S12 itu ternyata sama dengan S21. Jadi kalau udah dapat semua komponennya, kita tinggal masukkan aja ke matriks yang udah kita bentuk. Kayak gini, matriks Sn-nya kayak gini. Kemudian akan dibentuk matriks R. Matriks R itu apa? Matriks R itu adalah matriks korelasi. Jadi kita perlu juga sebenarnya mengetahui gimana sih bentuk R. R-nya itu ya juga berbentuk 2 kali 2, di mana susunannya itu ada R11, R12, R21, R22. R11 ini udah pasti 1, R22 udah pasti 1 juga, karena korelasi dengan dirinya sendiri. Yang perlu kita cari adalah R12. R12 itu rumusnya S12 per akar S11 dikali akar S22. Udah kita tinggal masukkan informasi yang udah kita dapat tadi, dapatnya min setengah. Ini juga sama dengan cos theta 12. R12 itu sama dengan R21. Misalnya nih, korelasi antara dirimu dengan dirinya. Itu juga sama. Nilai korelasi dirinya dengan dirimu. Jadi setengah juga dia.
Jadi dapat matriks korelasi 1 min setengah 1. Oke, sampai sini paham ya? Soal 32 aku skip karena soalnya sama kayak 31. Cuma matriksnya beda. Nah, kita lanjut dulu ke 3.3. Di bahasan 3.3 ini ditanyain lakuin dekomposisi Y1 ke X1 I dan Y1 min XI X1 1. Jadi yang perlu kita lakukan itu ya tulisin semua maksud dari masing-masingnya dulu. Y1 tadi dapat matriks pada kolom 1 ya. Matriks nomor 3.1. Ini example 3.9. Berarti example 3.9 itu di buku Johnson. 3.9 di mana Y1-nya itu 144. Lalu kita cari komponen X1 barnya terlebih dahulu, rata-ratanya 3. Berarti X1 dikali 1, matriks 1, berarti 3, 3, 3. Lalu untuk komponen yang ini, Y1 min X1 bar 1, itu tinggal dikurangkan saja. Dapatnya seperti ini. Oleh karena itu, dapat diperoleh dekomposisi sebagai berikut. Nah, Y1 sama dengan X1 plus Y1 min X1 bar 1. Benar, tinggal kita masukin 144 sampai dengan 333 plus min 2 11. Nah, kalau ada pertanyaan di komposisi, begini caranya. Nah, tadi di awal juga aku udah nyampein kalau di materi ini tuh ada juga membahas tentang menghitung generalized variance. Jadi generalized variance ini menggambarkan keberagaman data aja sih. Ini terserah sih. P-nya ada berapa, bisa 2 dimensi aja, 3 dimensi atau lebih. Itu bisa dicari bentuk ragamnya dengan cara mencari determinan dari matriks ragam. Nah, misalnya yang A, menggunakan data matriks 3.1 itu seperti ini tadi ya, 915312. Diminta menghitung determinan S atau generalized variance. Yang harus kita lakukan itu sebenarnya menyusun matriks S-nya terlebih dahulu, di mana matriks S-nya ini ya kayak gini bentuknya, 11, S12, S21, S22. Dimana ini kalau penghitungannya manual, ini seperti ini. Kalau pakai RStudio ini langsung sedetik aja dapat. Nah, kalau manual ini seperti ini. Pertama itu teman-teman identifikasi dulu X bar-nya dari masing-masing ini, dapat 52. Kemudian kalian perlu cari S11. Ini komponennya adalah, kalau urut, ini berarti butuh nyari D1, kemudian LD1, kemudian S11. Nah, rumusnya udah kita ketahui tadi ya sih. Udah kita ketahui sebelumnya semua gitu. Tinggal masukin aja. Yang penting alurnya. Kemudian mencari S22, itu urutannya cari D2 dulu, cari L2, S22. Dapat nilai. Tadi juga dapat nilai. Kemudian kita juga perlu, karena 2 kali 2 ya, matriks variance-nya, itu kita butuh nyari S12, dan juga kita udah pelajari ya, yang dapatnya S21. Sehingga kita bisa susun matriks S-nya. Oh iya, yang perlu kalian ingat, ini enggak bedanya, ini kan S ya, generalized variance itu determinan dari S. S itu pakainya pernya N-1, bukan N. Gitu sih, bedanya itu aja. Berarti kita dapat matriks S-nya kayak gini, berarti general variance-nya itu determinannya dapatnya 12. Tuh, aku harap paham ya. Kalau ini data matriksnya, soalnya sama, cuma matriksnya aja yang beda. Caranya sama, ntar bisa kan kalian pause juga, latihan sendiri. Nah, ini juga bisa dilihat kan, bisa dilihat caranya. Sama kayak yang A tadi. Ya udah, kalau gitu kita bisa lanjutin aja ke soal 3.6 ya. Di soal 3.6 ini ada sesuatu yang beda dari soal sebelumnya. Ya pastilah bos, seorang ganti soal. Nah, disediakan matriks 3 kali 3 kayak gini. Berarti N-nya ada 3, P-nya ada 3 juga.
Lalu kita bisa identifikasi X-bar-nya, dapat 2, 3, 1. Kemudian, ini diminta menghitung matriks deviasi. Nah, apakah full rank? Jelaskan, bos. Oke. Nah, cara menghitung matriks full rank itu sebenarnya matriks full rank jadinya, aduh salah. Matriks deviasi. Matriks deviasi itu susunannya dari vektor-vektor deviasi sebenarnya. Vektor deviasi kalau ada 3 berarti D1, D2, D3. Kalau ini tuh udah dalam bentuk matriks langsung dia. Jadi ini matriks terus dikurangin rata-ratanya masing-masingnya. Rata-ratanya masing-masing 2, 3, 1. Dapat nih matriks deviasinya seperti ini. Nah, dapat diketahui juga kan ada 3 vektor deviasi kan. Kayak gitu. Lalu, ini karena pertanyaannya apakah full rank. Ini kita bisa, jadi apa sih full rank itu? Jadi kalau full rank, itu kalau matriksnya 3x3 kayak gini, itu full ranknya 3. Ranknya akan berkurang ketika ada suatu kombinasi antar kolomnya maupun barisnya. Kalau di sini itu konteksnya kolom. Nih, misal nih, kita udah mengidentifikasi D1, D3 di mana ini masing-masing kolom matriks deviasinya. Nah, dapat identifikasi bahwa D3 sampai dengan D1 ditambah D2. D3 sampai dengan D1 tambah D2. Sehingga dapat dikatakan D3 merupakan kombinasi linear D1 dan D2. Oleh karena itu, matriks deviasi hanya memiliki rank sama dengan 2. Atau dapat dikatakan matriksnya tidak full rank. Karena gara-gara kombinasi tadi. Gitu sih coy. Kalau nggak ditemukan sama sekali kombinasi, bagaimana bang? Ya, berarti matriksnya full rank. Lalu ya, nomor B, tentukan S. S adalah apa? S adalah matriks variance. Kemudian hitung generalized sample variance atau S determinan S serta lakukan interpretasi. Cara menentukan S, ya udah sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita cari komponen-komponennya terlebih dahulu. Nah, karena ini matriksnya 3x3, berarti ini nambah dia. Ada S11, S22, S33, kemudian berarti ada 9 elemen ya. S12 sama dengan S21, S13, S31, S23, S32. Yang perlu teman-teman perhatikan itu ininya sih. Kalau satu-satu ini pakainya D1 kuadrat atau D1 transfer dikali D1. Nah, kalau beda berarti D1 transfer kali D2 menyesuaikan indeksnya. Dan juga kalau matriks S itu jangan sampai lupa itu pakainya N-1. Misalnya kita udah dapat semua komponen, ya udah kita tinggal susun matriks S-nya. Dapatnya seperti ini. Kemudian kita diminta mencari generalized sample variance, yaitu determinannya. Ini kalau pakai cara Sarus seperti ini, di mana dapatnya S-nya sama dengan 0. S-nya sama dengan 0, itu interpretasinya begini, boy. Kalau kita ingat-ingat ya, ini kan matriksnya 3x3 ya. Berarti dia 3 dimensi. 3 dimensi itu bentuknya apa? Bentuknya adalah volume. Kalau generalized variance-nya. Nih, dapatnya nilai generalized varian 0. Berarti volumenya 0, boy. Dari perhitungan di atas, diperoleh generalized varian sama dengan 0. Secara geometri, volume yang terbentuk dari vektor-vektor deviasinya itu sama dengan 0. Hal ini dapat diketahui dari trik 3 dimensi. Karena kita tahu juga, rumus determinan S juga sama dengan volume kuadrat dibagi N-1P. Nah, dan juga kita perlu menginterpretasikan kenapa kok ini bisa terjadi. Pasti ada hubungannya sama yang tadi, sama yang A. Dari informasi yang A, kita tahu bahwa D3 merupakan kombinasi linear dari D1 dan D2. Sehingga kalau itu diilustrasikan ke dalam bentuk 3 dimensi, itu posisi arah D3 itu berada pada daerah 2 dimensi yang terbentuk dari D1 dan D2. Kalau ada 2 vektor,
D1 dan D2 kan ada dua garis ya. Misalnya garisnya seret, seret. Nah, itu kan terbentuk suatu daerah. Misalnya daerahnya jejer ginjal atau kotak lah ya, biar gampang ya. Nah, ternyata karena D3-nya ini kombinasi linear, berarti ini terletak di daerahnya. Kan gara-gara tadi D3 sama D1 plus 2, berarti dia malah, misalnya ini D1, D2, D3-nya di situ, coy. D3-nya di situ, berarti kan terletak di daerahnya kan, berarti dia nggak punya tinggi. Sehingga dapat disimpulkan volumenya 0. Nah, gitu interpretasinya secara geometri. Lalu, gunakan hasil B untuk menghitung total sampel variance. Kita harus tahu dulu rumus dari total sampel variance. Rumusnya itu sama dengan sigma SII, atau diagonalnya saja dari matriks variance. Jadi, ada 3, 9, tambah 1, tambah 7. Dapatnya 17. Itu ya. Ya udah, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, nomor 3.7. Ini udah masuk bagian yang agak lebih menarik. Sketsakan ellipsoids dari bentuknya kayak gini. Sketsakan ellipsoids x min x bar transpose dikali x inverse x min x bar kurang dari sama dengan 1. Jadi ini bentuknya adalah ilustrasi dari data sebenarnya. Data itu kalau misalnya punya korelasi ya, ini kan bentuknya kayak garis gitu kan, ngumpul di suatu garis, misalnya korelasi 0,8. Ini kalau dibentuk, misalnya kita bisa memuat titik-titiknya ke dalam suatu bangun, itu ellipsoids namanya. Ini kan ellipsoids. Ini juga ellipsoid. Ini juga ellipsoid. Nah, fungsi ellipsoid itu kayak gini. Jadi, teman-teman nggak usah bingung. Ada teorema di bukunya itu. Ini artinya apa? Ini adalah fungsi dari ellipsoid. Gitu sih menurutku. Nah, ini disediakan 3 matriks ya. 3 matriks variance, dimana karena ini rumusnya kayak gini, ada S inverse, berarti kalau ada 3S, berarti ada 3 ellipsoid. Jadi kita langsung aja ke yang pertama dulu, yaitu dimana S-nya yang ini, 5445. Nah, soal ini itu sama kayak contoh yang ada di buku Johnson, dimana diketahui X-bar-nya, semua ini punya X-bar sama ternyata. Meskipun datanya beda, tapi X-bar-nya sama, yaitu 2,1. Nah, karena kita sebagai mahasiswa yang baik, kita mengikuti rumus yang ini ya, yaitu pakai S N1. Nah, kenapa aku bisa bilang gitu? Karena ternyata kita kalau menggambarkan juga bisa pakai S aja sebenarnya, covariance, bukan covariance inverse. Nah, sesuai rumus, kita perlu mencari covariance inverse atau matriks S inverse-nya kayak gini dari matriks ini. Dapat seperti ini ya, 5/9, 4/9, 5, 4/9, 5/9. Dari matriks inverse, kita harus mencari nilai eigen dan vektor eigen masing-masingnya. Nilai eigennya dapatnya seperti ini. Ambil 1, kemudian ada vektor eigennya. Ambil 2, ada vektor eigennya. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi langkah pertama kita bisa menentukan panjang dari ellipsoid. Nah, kalau kita bayangkan ellipsoid itu bisa tercipta itu bagaimana sih, Bang? Pastinya itu ada sumbunya ya. Sumbunya yang berbentuk tambah, jadi kita bisa membuat ellipsoid. Nah, dari nilai eigen, kita bisa mengetahui panjang sumbu dari titik pusat. Nih, misalnya pakai contoh ini langsung lah. Misalnya ellipsoid kayak gini ya. Nah, dari titik
pusat elipsoid sorry elipsoid panjangnya kita bisa identifikasi. Ya ampun, suaraku. Panjangnya kita bisa hitung dari nilai eigen. Nah, kita nggak tahu lah yang mana dulu yang pakai sumbu ini, yang mana sumbu ini. Dari nilai eigen, panjangnya itu diperoleh dari nilai eigen punya inverse matriks ya, seper akar lambda 1, di mana nilainya 1. Untuk sumbu yang kedua, seper akar lambda 2, dapatnya 3. Ini pakai per. Nah, pertama, 1 ini adalah nilai ini, satunya. Sini coy. Misalnya, ini bukan 1, ini misalnya 3, udah tinggal diganti 3. Jadi 1 itu cuma ngelihatin seberapa panjang sih yang teman-teman mau bikin gitu. Nah, semakin gede berarti elipsoidnya semakin besar. Gitu. Nah, karena ini pakai matriks inverse, jadi rumusnya per. Kalau pakai matriks S-nya langsung, variansnya langsung, ini nggak usah pakai per, tinggal kali akar lambda 1. Karena kita ingat, di video sebelumnya juga aku udah jelasin ya, itu nilai eigen, misalnya varians S itu punya nilai eigen 2 lah. Nah, matriks S inverse itu nilai eigennya 1/2, berarti sepernya tinggal. Jadi benar gitu. Jadi kalau udah dapat nilai panjangnya 1 dan 3, ini artinya panjang sumbu X, sumbu X-nya lah ya. Yang panjang itu dinamakan mayor. Yang pendek itu kan minor. Karena minornya ini dapat dari 1, berarti arahnya itu pakai yang vektor 1. Nah, itu begitu juga mayornya dapat 2, berarti arahnya dari 2 sih. Berarti korespondensinya S1 ini minor, S1 ini ada negatif pasti ke bawah, 3E2 ini mayor. Jadi vektor eigen dikali panjangnya untuk mengetahui arahnya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi elipsoid yang terbentuk dari varians, apa namanya ini? S, matriks X itu kayak gini, coy. Jadi perlu diketahui kayak eksisnya kayak gini supaya kita bisa menggambarnya sih. Gitu. Sebenarnya datanya juga nggak diketahui sih. Datanya aku ngasal ini. Jadi kira-kira datanya ngumpulnya di situ lah. Nah, untuk contoh untuk nomor I2 dan I3 kayak gini tuh sama, nanti bisa teman-teman pause ya caranya. Caranya sama, pelajari. Gitu. Nah, nomor ini mungkin nomor terakhir aku bahas di video ini. Nomor 3.8 ini disediakan matriks S, diminta mencari total variance. Total variance-nya dari identifikasi dua matriks ragam ini sama ya, karena total variance itu hanya penjumlahan diagonalnya. Gini. Jadi namanya 3, 3. Gitu. Tapi, meskipun ini sama, ini nilai generalized variance itu berbeda karena pakainya determinan. Kalau misalnya ini kan kolom diagonalnya ada isinya, tapi yang lain-lainnya 0. Ini diagonal isinya lainnya punya nilai. Karena determinan S-nya itu didapatkan hasil yang berbeda. Itu dulu ya, mungkin aku lanjutin di video selanjutnya kalau kelamaan.